Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'tsah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudari, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan tidak henti-hentinya atas limpahan nikmat Allah, atas limpahan karunia Allah yang sangat-sangat banyak, di mana kita tidak bisa menghitungnya dengan jari-jari tangan kita. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya dengan jari-jari kaki kita. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah memprediksi dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, maka pastilah kamu tidak akan bisa menghitungnya. Coba kita renungkan, berapa nikmat sebiji mata. Siapa yang hakun menjual 1 M, 2 mata 2 M tapi kada melihat? Apa artinya 2 M kalau kita kada melihat? Siapa yang mau jual kaki, keduanya dijual 2 M tapi kada bisa berjalan? Nah, seluruh tubuh kita ini aja kalau dinilai dengan rupiah berapa triliun. Begitu nikmat Allah kepada kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis beliau bahwa nanti belum berkisar telapak kaki kita nanti pada hari akhirat, kita mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, kemana menggunakan. Yang kedua, nikmat harta, dari mana kita peroleh dan kemana kita menggunakan. Yang ketiga, jasmani kita, badan kita yang diciptakan oleh Allah, seindah-indah ciptaan Allah, berbeda dengan binatang, berbeda dengan makhluk yang lain. Kemana kita gunakan, kemana kita manfaatkan. Nah, karena itu mari kita selalu bersyukur. Mari kita kaji ulang. Kita itu ada 3 macam. Yang pertama, kesyukuran dalam bentuk lisan. Apabila kita mendapatkan satu nikmat, suatu kebahagiaan, atau terlepas daripada suatu mara bahaya, maka kita ucapkan alhamdulillah.
itu kesyukuran dalam bentuk. Yang kedua, kesyukuran dalam bentuk perbuatan. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai waktu salat 5 waktu kita tunaikan. Kita berpuasa pada hari ini sudah sampai hari yang keberapa? Ke-8. Kita dapat melaksanakan itu sebagai suatu wujud bukti kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan hidayah iman. Dengan iman kita laksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, kesyukuran dalam bentuk kata hati. Hati yang berucap. Hatilah yang berucap bahwa aku bisa mengatakan alhamdulillah, ujar hati, karena petunjuk Allah. Aku bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ujar hati, karena petunjuk Allah, bukan karena aku. Kalau kita berkata aku, berarti meniadakan adanya hidayah Allah, tunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin saudara-saudari rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Allah dalam Quran pada surah Al-A'raf ayat 30 dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Allah memerintahkan kepada kita, silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ibu bapak hadirin, apa saja yang berlebih-lebihan pasti kada bagus. Lembaga pemasyarakatan overload, berlebih-lebihan di kota Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Apa akibatnya? Guring bertumpang tindih. Di Pulau Sumatera, di Riau, overload juga berlebih-lebihan. Akibatnya makanan tidak terbagi dengan baik, minuman tidak ada, air tidak ada. Ada kesempatan lari, mereka lari keluar daripada lembaga pemasyarakatan. Tidur berlebihan kada bagus. Bekerja berlebihan kada bagus. Apa saja yang bersifat berlebih-lebihan kada bagus. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan kata Allah, karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang ajaran kesederhanaan. Allah mengajarkan kesederhanaan. Tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, ternyata Allah juga mengajarkan kesederhanaan di bidang ibadah. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan tentang ibadah yang bersifat kesederhanaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajharu bisalatika wala tukhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Jangan kamu keraskan suara kamu di dalam salat. Jangan kamu keraskan suara kamu di dalam salat, tetapi jangan kadangaran sama sekali. Wabtagi baina dzalika sabila, cari antara keduanya. Ini menunjukkan juga pengertian kesederhanaan di dalam salat. Kadang-kadang kita temukan di suatu tempat musalla atau masjid, suaranya nyaring keluar. Ternyata di dalam masjid, dalam langgar, orangnya hanya berdua, bertiga, berempat aja. Yang sebenarnya cukup dengan tanpa mikrofon kedengaran aja oleh si makmum, karena makmumnya sedikit. Nah, ibadah salat pun ternyata diajarkan oleh Allah
sederhana, jangan berlebih-lebihan. Demikian juga zikir, berzikir kepada Allah. Allah juga mengatur tentang cara berzikir juga dengan sederhana. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul fil guduwi wal asal wala takum minal kafilin. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu fi nafsik, cukup untuk diri kamu, kata Allah. Jadi cukup telinga kita aja nah mendengar. Tadarru, rendahkan diri. Wa khifatan, penuh harap kepada Allah. Ibadah dalam masalah zikir. Wadunal jahri minal qaul, dan jangan dengan suara nyaring. Berzikir jangan dengan nyaring. Ini perintah Allah. Iya, memang karena berzikir masing-masing melaksanakan perintah Allah. Wadunal jahri minal qaul, jar Allah. Berzikir itu jangan dengan suara nyaring. Karena apa? Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah itu maha dekat, kada perlu nyaring-nyaring. Jadi makan minum diajarkan dengan secara sederhana. Jadi lapar dulu hajar makan, dan apabila makan kada terlalu kanyang, bukan kada kanyang. Amun orang makan kada kanyang batal lalu benar tuh. Nah, mari kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti perintah Allah tentang kesederhanaan dalam beribadah, kesederhanaan di dalam makan minum, bermuamalah, kesederhanaan di dalam hal-hal yang lain. Karena khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelum saya tutup, barangkali kita sudah mendengar dari Pak Masudi, Ustadz Masudi, kalau selesai makan minum berbuka puasa baru dibaca doanya. Doanya zahabat tama'al wabtallatil uruqa wasabatil ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini doa setelah kita berbuka, bukan sebelum berbuka, setelah berbuka. Saya ulangi, zahabat zama'u wabtallatil uruqa wasabatal ajru insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.